Badan Otonom Kogito merupakan salah satu organisasi mahasiswa di tingkat fakultas yang bergerak di bidang keilmiahan. Kogito diresmikan menjadi organisasi mahasiswa di FISIP Unsri pada tahun 2018. Dan kini Kogito sudah mempunyai 6 departemen, di antaranya HRD, Sivan, Perka, Medinfo, dan Kewirausahaan. Secara program internal, Kogito memiliki kelas keilmiahan yang menarik untuk pengikutnya, mulai dari kelas menulis karya ilmiah, public speaking, bahasa asing, dan kewirausahaan. Tidak hanya program internal, terdapat program eksternal yang ada di bawah naungan Kemenristek-Dikti, seperti PKM, KDMI, NUDC, Mawapres, dan lain-lain. Dan begitu juga Kogito sendiri sudah mencetak beberapa prestasi mulai dari tingkat fakultas, universitas, nasional, bahkan internasional. Kogito awalnya dirintis berawal dari organisasi keilmiahan yang tidak ada di FISIP Unsri. Hal ini sungguh miris sebab fakultas yang berlabelkan tentang sosial dan politik yang sifatnya ilmiah belum ada wadah yang menaunginya. Oleh karena itu, Kogito dibuat untuk memberikan akses kepada mahasiswa FISIP Unsri untuk mengenal dan belajar keilmiahan lewat kelas-kelas yang ada. Tidak hanya itu saja, Kogito hadir untuk meredam rasa keapatisan mahasiswa FISIP Unsri dalam belajar ilmiah. Terlebih lagi sangat disayangkan sebelum terbentuknya BO Kogito. Perwakilan peserta kompetisi-kompetisi nasional di bawah naungan Kemenristek-Dikti seperti PKM, KDMI, NUDC, Mawapres untuk perwakilan FISIP tidak ada satupun yang ikut. Namun, seiring berjalannya waktu dan berangkat dari prestasi ke seluruh penjuru dan keresahan yang terjadi di FISIP Unsri, Kogito berinovasi untuk mengadakan kegiatan mahasiswa untuk belajar berkompetisi dalam kegiatan keilmiahan, seperti lomba esai, debat, poster, dan lain-lain. Oleh karena itu, Kogito membuat terobosan baru bersama petinggi Dekanat FISIP Unsri, tepatnya di kepengurusan tahun 2018-2019. adalah membuat program kompetisi internal fakultas, Festival Keilmiahan FISIP Unsri. Kegiatan ini diantaranya lomba menulis esai, debat, menulis puisi, serta membuat desain poster. Kompetisi ini menarik karena yang diperlombakan antar jurusan FISIP Unsri, tak lain untuk menciptakan rasa suportif dan kekompakan antar jurusan yang ada di FISIP Unsri. Festival Keilmiahan Kogito yang dilaksanakan tahun 2019 mendapatkan sambutan yang baik oleh mahasiswa maupun dosen-dosen FISIP Unsri. Dampak dari kompetisi ini adalah makin banyak mahasiswa FISIP Unsri bersemangat mengikuti kompetisi di luar dalam berbagai jenjang, dan keluaran dari kegiatan ini dapat membawa nama FISIP Unsri dalam beberapa kompetisi nasional yang bergengsi, seperti KDMI, NUDC, serta PKM. Kegiatan ini diharapkan untuk terus dilakukan setiap tahun agar potensi minat bakat mahasiswa FISIP Unsri di bidang keilmiahan makin tersebar. Dari berbagai macam model proses pengambilan keputusan, kami memilih menggunakan proses model dari Mondi and Freemaux. Selain karena mudah dipahami, model ini juga sesuai dengan model pengambilan keputusan yang diambil oleh Badan Otonom Kogito. Model pengambilan keputusan ini menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan ada tahap-tahap yang harus dilalui, yaitu pertama, identifikasi masalah atau peluang. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan penemuan dari problematika yang terjadi sebagai awal proses pengenalan masalah di lingkungan internal maupun eksternal. Setelah proses penelusuran dan penemuan telah dilakukan, dikumpulkan aneka informasi tentang kondisi itu. Kemudian, data dimasukkan, diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua yaitu membuat alternatif-alternatif. Tahap ini merupakan proses kelanjutan dari identifikasi masalah atau peluang. Setelah informasi dari hasil penelusuran identifikasi masalah atau peluang ditemukan,
Perlunya validasi dan verifikasi data untuk dibuatnya rancangan atau alternatif dari identifikasi masalah atau peluang ini, agar alternatif-alternatif yang dibuat dapat diuji dan dijadikan cara dalam proses pengambilan keputusan yang kompeten. Kemudian, tahap ketiga dari proses pengambilan keputusan yaitu mengevaluasi alternatif. Dari serangkaian tahap proses pengambilan keputusan, tahap ini adalah tahap yang paling krusial karena alternatif yang sudah dirancang dinilai sebagai kunci keberhasilan dari suatu pengambilan keputusan. Yang keempat adalah memiliki dan mengimplementasikan alternatif. Pada tahap ini, alternatif yang dikerucutkan dipilih untuk dijadikan proses pengambilan keputusan sebagai acuan yang tepat. Implementasi alternatif yang sudah dilakukan nantinya akan dievaluasi sebagai penilaian dari rancangan suatu penyelesaian yang konseptual. Kemudian yang kelima, mengevaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini merupakan proses terakhir dari serangkaian proses pengambilan keputusan dan sebagai hasil implementasi pengambilan keputusan yang sudah dilakukan. Pada tahap proses ini, evaluasi alternatif dapat membantu seseorang pengambilan keputusan menilai pelaksanaan yang sudah terjadi. Selain itu juga menjadi ujung tombak penilaian sistem proses ini secara konseptual. Analisis studi kasus dan teori. Studi kasus yang kami ambil pada pengambilan keputusan oleh organisasi Badan Otonom Kogito FISIP Unsri menyangkut tentang program kerja dari Departemen Humas yaitu Festival Keilmiahan FISIP atau FKF. Agenda tersebut sudah dilaksanakan pada tahun 2019 yang dilatar belakangi oleh keresahan dan alasan karena apatisme dan kurangnya minat dari mahasiswa FISIP Unsri terhadap kegiatan di bidang keilmiahan. Selain daripada itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa dari 4 jurusan yang ada di FISIP, yaitu dari administrasi publik, sosiologi, ilmu komunikasi, dan hubungan internasional. Kegiatan ini berfokus kepada peningkatan minat mahasiswa terhadap keilmiahan yang dibantu dengan kerjasama antar himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ yang mengirimkan delegasi untuk setiap cabang lomba yang diadakan pada agenda Festival Keilmiahan FISIP atau FKF. Kegiatan ini sebagai ajang pencarian bakat dan potensi mahasiswa dalam bidang keilmiahan dari setiap jurusan yang mana nantinya akan dilibatkan dan memberikan kontribusi dalam mewakili FISIP untuk lomba-lomba keilmiahan, baik itu yang diselenggarakan tingkat universitas sampai dengan nasional. Dalam analisis kasus yang kami angkat, dapat dilihat dan direlevasikan dengan menggunakan model pengambilan keputusan yang dijabarkan oleh Mondi dan Premov. Dalam pengambilan keputusan, terdapat langkah-langkah yang harus dicermati untuk menentukan sampai dengan memutuskan sebuah keputusan. Tahap yang pertama, identifikasi masalah atau peluang. Identifikasi masalah yang didapat dalam pengambilan keputusan untuk menyelenggarakan agenda Festival Keilmiahan FISIP atau FKF. Yang pertama, kurangnya minat dan ketertarikan mahasiswa FISIP dalam bidang keilmiahan. Kedua, apatisme dan ketidakpedulian terhadap kontribusi pengembangan ilmu di bidang keilmiahan. Ketiga, sedikitnya keterlibatan mahasiswa dalam ajang lomba-lomba yang diadakan oleh Kemenristek-Dikti pada tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan kurangnya eksistensi dari FISIP sendiri dan ketertinggalan dalam prestasi di bidang keilmiahan. Tahap yang kedua, membuat alternatif-alternatif. Sebelum dipilihnya Festival Keilmiahan FISIP atau FKF sebagai alternatif final, dalam pengambilan keputusan, Kogito memiliki 2 alternatif penyelesaian masalah yang mana alternatif tersebut adalah alternatif pertama, Kogito mengadakan kegiatan belajar bersama antar jurusan dengan tujuan latihan dalam pembuatan LKTI, debat, dan lain sebagainya. Kedua, mengadakan Festival Keilmiahan FISIP atau FKF dalam berbagai lomba keilmiahan sebagai ajang untuk mengembangkan dan mencari potensi dari mahasiswa setiap jurusan dalam bidang keilmiahan. Tahap ketiga, mengevaluasi alternatif. Pada evaluasi alternatif tahap pertama ini berfokus pada peluang untuk mencapai tujuan dari penyelesaian masalah yang mana memberikan gambaran terhadap alternatif mana yang rasional untuk diambil sebagai alternatif final, yang mana terdapat 2 opsi alternatif yang harus dipilih salah satu sebagai alternatif terbaik. Tahap keempat,
memiliki dan mengimplementasikan alternatif. Dilihat dari tuntutan atas dasar permasalahan yang terdapat dalam kasus ini, maka alternatif kedua yaitu mengadakan Festival Keilmuan FISIP atau FKF yang menjadi alternatif terbaik sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Karena pada alternatif kedua ini terdapat peluang yang menjadikan pelaksanaan berjalan dengan lebih efektif dalam mendakapi dan merespon keresahan serta memberikan solusi dan memaksimalkan tujuan dari organisasi Badan Otonom Kogito FISIP Unsri. Tahap kelima dan yang terakhir, mengevaluasi alternatif. Evaluasi tahap kedua merupakan evaluasi dari segala teknis kegiatan pengambilan keputusan, yang mana menjadi acuan dan landasan dalam menentukan arah pengambilan keputusan selanjutnya, yang mana pada kasus ini merupakan gambaran apakah kegiatan Festival Keilmuan FISIP atau FKF akan diadakan kembali sebagai keputusan yang berkelanjutan dalam tujuan organisasi Badan Otonom Kogito FISIP Unsri.